Apakah takdir itu ada atau tidak? Apa yang membatalkan iman seseorang atau tidak, dan sebagainya. Setelah Nabi kita, siapa yang akan memimpin? Kita juga bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan politik seperti ini ke dalamnya. Sunnah yang dimaksud di sini, yaitu sumber pertama adalah Al-Quran, sumber kedua adalah sunnah. Bukan sunnah dalam pengertian itu. Jadi, kerangka umum yang kita sebut sunnah, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan Nabi kita, memang mendekati makna itu, tapi tidak persis sama. Seharusnya tidak ada keadaan fitnah. Dalam hal ini juga mewakili persatuan dan kebersamaan politik. Itulah sebabnya kaum Sunni telah mendirikan negara-negara besar dalam sejarah. Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah termasuk di dalamnya. Kita perlu melihat dan memahami Ahlus Sunnah dalam cakupan yang inklusif ini. Istanbul. Salam dari Okulu kepada semua pemirsa yang terhormat. Hari ini kita akan berbicara tentang Ahlus Sunnah. Tamu kita adalah Profesor Dr. Mehmet Ali Buyukara. Selamat datang Pak Profesor. Terima kasih banyak. Pak Profesor, hari ini kami ingin berbicara tentang Ahlus Sunnah. Kita menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada dua istilah. Apa arti Ahlus Sunnah? Apa arti wal Jamaah? Bagaimana kita memahami kedua istilah ini menurut Anda? Halo semuanya. Di sini kita menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bersamaan, tetapi memberikan makna masing-masing secara terpisah bisa jadi penting untuk memahami permasalahannya. Sunnah di sini sumber pertama adalah Al-Quran, sumber kedua adalah sunnah. Bukan sunnah dalam pengertian itu. Jadi kerangka umum yang kita sebut sunnah, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan Nabi kita, memang mendekati makna ini, tapi bukan persis seperti itu. Nah, ketika kita menyebut sunnah, kita bisa memahaminya sebagai kesepakatan luas para sahabat, yaitu pendapat bersama mereka. Jadi kita bisa mendefinisikan sunnah dengan cara seperti itu. Apa maksudnya ini? Nah, misalnya kenapa kita bilang sahabat bukan Nabi kita? Bagaimana Islam datang? Al-Quran diturunkan. Lalu Nabi kita menyampaikan Al-Quran itu. Hal ini berlangsung selama 23 tahun. Al-Quran pun selesai diturunkan. Nabi kita juga telah wafat. Yang tersisa hanyalah wahyu, penjelasannya, dan penerapannya. Siapa yang menyaksikan hal ini? Generasi pertama sahabat, yaitu orang-orang yang kita sebut sahabat, yang berada di sekitar Nabi kita. Merekalah yang menyaksikan turunnya Al-Quran dan penjelasan Nabi kita tentang hal itu. Pada masa sahabat, perlahan-lahan mulai muncul perbedaan pemikiran. Sekarang Al-Quran sudah tidak turun lagi. Nabi kita pun sudah tidak berada di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, ketika muncul pertanyaan di benak orang-orang, terutama dalam hal keimanan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan iman, mereka pergi dan bertanya kepada para sahabat, yaitu teman-teman Nabi kita. Dan para sahabat pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan keimanan. Mereka memberikan jawaban seperti, ini benar, itu salah, ini begini, itu begitu. Terutama setelah sekitar 50 tahun berlalu sejak wafatnya Nabi kita Rasulullah. Jadi, ketika kita mencapai tahun-tahun 70-an atau 80-an Hijriah dan wilayah kaum muslimin pun semakin meluas, di mana di sisi Suriah mereka berhadapan dengan Bizantium, di sisi Irak dengan budaya Persia dan juga dengan budaya-budaya lain yang lebih jauh, maka perbedaan pemikiran ini mulai benar-benar tampak jelas. Bahkan perbedaan ini mungkin mulai menjadi sesuatu yang mengganggu umat manusia. Inilah persoalan takdir, misalnya apakah takdir itu ada atau tidak, apa yang termasuk dalam iman seseorang dan apa yang tidak, dan sebagainya. Kita juga bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan politik seperti siapa yang akan memimpin setelah Nabi kita. Dalam persoalan-persoalan ini muncul berbagai perbedaan pendapat. Perbedaan pemikiran pun mulai bermunculan.
Para sahabat pun memberikan jawaban atas hal-hal ini. Maksudnya, mereka mulai memberikan jawaban seperti ini ada dalam Islam atau ini tidak ada dalam Islam. Kerangka yang ditetapkan oleh para sahabat, apakah sesuatu itu termasuk dalam Islam atau bukan bagian dari Islam, ini adalah hal baru atau bid'ah. Itulah yang kita sebut sebagai sunnah, iaitu bagian sunnah dari apa yang kita sebut ahlus sunnah. Jadi apa yang dikatakan para sahabat sebagai ini bagian dari Islam dalam hal-hal keimanan dan pemikiran dan yang mereka sepakati bersama, itulah yang menjadi sunnah. Sebenarnya mereka menetapkan batas di sini. Mereka telah menetapkan batas. Misalnya, ketika kelompok Qadariyah muncul di Iraq, mereka berkata kepada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Mereka berkata, tidak ada yang namanya takdir. Manusia melakukan perbuatannya dengan kehendak bebasnya sendiri. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Misalnya Ibnu Umar berkata, tidak ada hal seperti itu. Artinya takdir itu ada. Dan takdir tidak sepenuhnya membatasi kebebasan manusia. Tapi takdir itu ada. Ide-ide yang kalian sebutkan dan sampaikan kepada saya ini adalah bid'ah, katanya. Jadi kaum Khawarij mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Para sahabat berkata, tidak ada hal seperti itu. Kami tidak pernah mendengar hal seperti itu. Kami tidak membacanya di dalam Al-Quran. Kami tidak pernah mendengarnya dari Nabi kami. Atau misalnya, Nabi kita semasa hidupnya memberikan wewenang kepada Ali bin Abi Thalib dan setelahnya kepada keturunannya untuk memimpin umat Muslim hingga hari kiamat. Selain mereka, tidak ada orang atau kelompok lain yang bisa mengambil atau memikul tanggungjawab ini, kata kaum Syiah. Para sahabat berkata, oh tidak ada hal seperti itu. Kami tidak pernah mendengar atau mengetahui hal seperti itu. Dengan demikian, terbentuklah sebuah kesepakatan seperti ini. Kami menyebutnya sunat. Sekarang kita masuk ke bagian jamaah. Jamaah di sini adalah jalan keimanan dan kesepakatan politik yang diikuti oleh mayoritas umat Muslim setelah Nabi kita wafat. Jadi mayoritas, di sini jamaah berarti mayoritas. Nama lain dari Ahlus Sunnah sebenarnya adalah Sefada Azam. Itu berarti kerumunan besar atau kelompok mayoritas. Juga berarti jalan utama, tubuh utama. Jadi bahkan pada masa itu, pada masa para sahabat, mayoritas juga sepakat dalam beberapa hal tertentu. Mereka berada dalam kesepakatan dan persatuan pendapat. 500 tahun setelah itu pun, hal ini tetap demikian. Mayoritas besar mempercayai hal yang sama. 1000 tahun kemudian pun mereka mempercayai hal yang sama. Hari ini setelah 1400 tahun, bahkan di tahun 1500-an pun mereka masih mempercayai hal yang sama. Mayoritas membentuk jamaah. Mayoritas ini juga pada saat yang sama mengikuti para khalifah yang dimulai dari Hazrat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu berlanjut dengan berbagai cara hingga ke Utsmaniyah dan hampir sampai tahun 1924 dalam silsilah kekhalifahan, yaitu mereka mengikuti orang-orang yang dikenal sebagai khalifah di awal. Jadi jamaah juga berarti sebuah kesatuan politik. Jadi kita bisa memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah sepenuhnya dengan cara seperti ini. Jadi Anda membicarakan kesatuan komunitas. Lalu bisakah kita sebut ini mazhab, Pak? Sekarang mazhab, apakah kita bisa menyebutnya begitu? Itu pertanyaan yang bagus. Saat ini kita menggunakan istilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menyebutnya mazhab Sunni. Kamu dari mazhab mana? Saya dari mazhab Sunni atau saya dari Ahlus Sunnah. Begitu kita menjawab. Ini tidak salah. Ketika kita melihat ke dalam kitab-kitab awal kita, khususnya buku-buku yang membahas sejarah mazhab dan menjelaskan mazhab-mazhab serta kelompok-kelompok lain yang memisahkan diri dari kelompok utama, ada hadis dari Nabi kita yang mengatakan orang Kristen akan terpecah menjadi 71, orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok, orang Kristen menjadi 72, dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Atas dasar inilah sebuah bangunan pemikiran didirikan. Artinya, umat Muslim memang akan mengalami perbedaan pendapat. Perbedaan ini bahkan bisa berkembang lebih jauh menjadi perpecahan.
dan akan muncul perpecahan yang lebih besar daripada yang terjadi pada orang Yahudi dan Kristen. Angka 70 di sini hanyalah kiasan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Bukan berarti jumlahnya persis 70. Dengan demikian akan muncul begitu banyak mazhab. Salah satunya akan menjadi mazhab yang benar. Firqah Najiyah, yaitu golongan yang selamat, akan menjadi golongan itu. Dalam hal ini, dari sudut pandang ini, kitab-kitab menempatkan ahlu sunnah. Jika kita melihat dari sini, itu adalah salah satu mazhab dari sekian banyak mazhab. Namun jika kita berbicara tentang struktur utama, kesepakatan para sahabat, mayoritas dan sebagainya, maka menganggap dan menjelaskan hal ini hanya sebagai mazhab biasa juga merupakan sebuah ketidakadilan. Artinya pada akhirnya kita menyebutnya sebagai struktur utama. Baik, itu bukanlah Islam itu sendiri. Pada hakikatnya dalam agama Sunni, itu adalah pembentukan manusia, maksudnya buatan manusia. Jika itu bukan buatan manusia, melainkan ilahi, jika kita memberi sifat ilahi kepada ahlu sunnah, maka perbezaan di antara mereka tidak akan ada. Kita menyebutnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Dalalah. Kita juga menyebutnya Maturidi, Asy'ari, Salafi. Saya ingin bahas ini. Bagaimana semua ini muncul, Pak? Di Ahlus Sunnah ada mazhab-mazhab berbeda. Kenapa muncul perbedaan ini? Oleh karena itu, meskipun kita menganggap ahlu sunnah sebagai mazhab dalam bahasa sehari-hari, kita tetap mengatakan bahwa ia bukanlah mazhab seperti mazhab-mazhab lain, melainkan jalan utama. Jadi, jika kita kembali ke pertanyaan terakhir Anda, mengapa mazhab-mazhab muncul di dalam struktur utama ini? Karena para sahabat setelah Nabi kita wafat, mereka berpencar. Mereka pergi ke wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan. Mereka berinteraksi dengan budaya-budaya lain dan mendidik murid-murid. Misalnya banyak yang pergi ke Irak. Di Irak didirikan kota besar seperti Kufah dan Basra. Beberapa sahabat diangkat sebagai gubernur di kota-kota ini. Contohnya, Abdullah bin Mas'ud diangkat oleh Umar bin Khattab ke Kufah. Di sana ia berperan sebagai pemimpin baik secara administratif maupun keagamaan. Pada saat itu ia menyampaikan pemahaman Islam yang ia pahami kepada orang lain. Sekarang Kufah di Iraq, atau lebih tepatnya bukan seperti Madinah dan Mekah sangat kosmopolit. Orang-orang yang berasal dari agama lain serta dari mazhab yang berbeza-beza dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis serta saling bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja di birokrasi yang sama, saling membantu sebagai tetangga dan juga menjalin persahabatan yang erat satu sama lain. Oleh karena itu interaksi menjadi lebih banyak, terutama di bidang pemikiran. Dalam ranah pemikiran keagamaan interaksi sangat tinggi. Dalam hal fikih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti jual beli, pernikahan, perceraian, lalu juga beberapa hukuman dan sebagainya. Di sini juga hal-hal seperti itu sangat banyak. Ayat dan hadis yang ada, bahan yang tersedia, kolam itu tidak cukup. Kita tidak bisa menggunakan ayat dan hadis yang ada dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk menjawab interaksi yang sangat intens dan permasalahan di sana. Ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah sesuai dengan kondisi di sana. Begitu juga hadis-hadis yang muncul. Bahan yang kita sebut sebagai sunnah pun di sana tidak mencukupi. Lalu apa yang terjadi? Para ulama di sana seperti yang kita sebut sebagai mazhab Ibnu Mas'ud, lalu Sya'bi, kemudian Ibrahim An-Nakhai, setelah itu Hammad bin Abu Sulaiman dan muridnya yang melanjutkan di kursinya Abu Hanifah, Imam Azam Abu Hanifah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menggunakan akal. Jadi dia membuat perbandingan. Jadi di atas bahan sunnah dan Al-Quran yang ada, mereka membuat sejumlah penalaran rasional dengan melakukan qiyas, dengan melakukan ijtihad. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka memperbanyak hukum-hukum agama, menambahkannya satu demi satu. Demikian pula saat mendefinisikan iman. Pada masa itu banyak sekali orang yang masuk Islam. Dengan cara tertentu, mereka membuat definisi yang memudahkan orang untuk masuk Islam. Mereka mengatakan bahwa iman adalah pengakuan dan pembenaran. Jadi apa maksudnya dengan pembenaran? Kamu mengatakan, saya seorang Muslim, kamu mengakuinya dengan lisanmu,
lalu kamu juga menerimanya dalam hati, membenarkannya. Kedua hal ini sudah cukup, jadi seseorang masuk Islam, misalnya dia punya kebiasaan minum alkohol, dia tidak bisa meninggalkannya atau melakukan beberapa kesalahan seperti berbohong. Setelah itu dia mungkin mencuri dan sebagainya. Dia tidak bisa melaksanakan sholat, mungkin juga tidak bisa berpuasa. Apakah dosa-dosa atau perilaku yang kita sebut sebagai amal ini memengaruhi iman atau tidak? Abu Hanifah berkata tidak, itu adalah hal yang berbeda. Itu bukan bagian dari iman. Bagian yang menjadi perhatian kita adalah pembenaran. Maaf, bagian yang menjadi perhatian kita adalah pengakuannya. Kamu berkata, saya seorang muslim, alhamdulillah, itulah yang kami perhatikan. Apakah itu benar atau tidak? Apakah kamu berbohong kepada kami? Itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Di akhirat, Allah yang akan memutuskan apakah ada kesesuaian antara ucapan dan hati atau tidak. Jadi kita yang tidak memutuskan. Kita tidak punya wewenang dalam hal ini. Apa yang terjadi dengan ini? Ini memudahkan orang untuk masuk Islam. Memudahkan, sangat inklusif, merangkul. Ya, jadi bukan karena kamu punya alis di atas matamu atau kamu melakukan ini, melakukan itu. Hal-hal seperti itu tidak dijadikan masalah keimanan. Selain itu juga menggunakan akal dalam penafsiran yang kita sebut takwil, dalam penjelasan Al-Quran. Tidak hanya hadis yang digunakan tetapi juga akal ikut berperan. Dan dengan demikian di situ terbentuklah suatu fiqih di dalam kerangka Ahlus Sunnah. Ini juga mendapat persetujuan dari para sahabat. Nah, dengan demikian yang kita sebut sebagai ahli rai. Apa itu ahli rai? Itu berarti mereka yang menggunakan akal. Mereka yang kita sebut ra'i, yaitu orang-orang yang memperbanyak hukum-hukum agama dengan melibatkan aturan akal dan logika. Dari sinilah Hanafisme berasal. Kemudian mazhab Syafi'i dan Maliki juga bergabung ke dalam aliran ini. Dan dari sini juga muncul dua mazhab ilmu kalam. Di kalangan Syafi'i muncul Asy'ariyah, sedangkan di kalangan Hanafi muncul Maturidiyah. Ini adalah sebuah aliran. Artinya ini adalah salah satu jalan besar di dalam jalan utama, atau lebih tepatnya salah satu gang besar. Lalu apa yang terjadi di Hijaz? Jadi ketika di Irak dan Suriah muncul berbagai pemikiran rasional seperti ini, apa yang terjadi di Mekah dan Madinah, tempat turunnya Al-Quran dan tempat Nabi kita hidup, ayat dan hadis sudah cukup di sana, karena kehidupan di sana tidak banyak berubah. Tempat itu juga tidak kosmopolit. Kabilah-kabilah yang sama masih tinggal di sana. Jalan-jalan pun masih sama, pasar juga masih pasar yang sama. Transaksi keuangan juga dilakukan dengan cara-cara yang sama. Ayat dan hadis sudah cukup. Di sisi lain itu terjadi karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Di sini tidak seperti itu. Masuk dan keluarnya orang ke dalam Islam di sini tidak seperti di daerah-daerah pinggiran atau wilayah lain. Para ulama di sini karena ayat dan hadis sudah cukup di lingkungan mereka. Mereka tetap melanjutkan cara-cara lama dan berusaha memahami Irak, tapi sebenarnya mereka tidak terlalu memahaminya. Misalnya mereka bertanya-tanya kenapa orang-orang di sana menggunakan akal. Apakah ayat dan hadis tidak cukup? Mereka tidak benar-benar bisa memahaminya. Mereka khawatir dan takut bahwa menambahkan dalil-dalil rasional di atas ayat dan hadis akan merusak dan mendistorsi agama. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu menerima hal ini. Mereka bahkan mengatakan bahwa qiyas itu adalah perbuatan setan. Setan itu, ya, dia berkata, aku diciptakan dari api, malaikat dari tanah. Maksudnya, Adam diciptakan dari tanah, aku dari api, jadi aku lebih unggul. Dia melakukan qiyas lalu menyimpang. Dan dia juga menyesatkan orang-orang yang mengikutinya. Karena itu, kita cukupkan diri dengan hadis saja. Meskipun hadisnya lemah, tetap kita gunakan. Hari ini ada yang menggunakan ini, sudut pandang Anda pada ilmu logika. Mereka disebut sebagai ahli hadis karena mereka berfokus pada narasi, menolak i dan ra, dan bahkan menolak penjelasan rasional yang kita sebut ta'wil dalam penafsiran Al-Quran. Alih-alih disebut ahlul ra'yu, mereka disebut ahlul hadis.
Selain itu, mereka juga mendefinisikan iman bukan 2, tapi 3 unsur. Mereka menyebutkan tasdik, kemudian ikrar, itu saja tidak cukup, harus ada amal juga. Amal itu perlu. Artinya orang yang tidak salat bisa jadi tidak punya iman. Mereka mengkafirkan orang yang tidak beribadah. Oleh karena itu, di kalangan ahlul hadis, kecenderungan untuk mengkafirkan lebih besar. Dari sini misalnya Imam Ahmad bin Hanbal menonjol sebagai imam dari kelompok ini. Cendekiawan hebat juga dididik di sini. Namun jika kita melihat sejarah, Ahlul Ra'i selalu menjadi mazhab dengan cakupan yang lebih luas di dalam Ahlus Sunnah, sedangkan Ahlul Hadis menjadi mazhab dengan cakupan yang lebih sempit, lebih terbatas pada sebagian masyarakat. Tentu saja hadis dan riwayat ini membuat Anda bagaimana? Membatasi, membelenggu, mencegah adanya perluasan atau pengembangan. Jadi bahkan dalam definisi iman, definisi 3 serangkai itu menghalangi Anda untuk menjadi inklusif. Baik Pak, yang Anda sebutkan tadi berkaitan dengan lahir dan berkembangnya mazhab-mazhab, tapi hari ini apa arti Ahlus Sunnah bagi kita? Kalau boleh singkat saja, bagaimana posisinya dalam kehidupan kita saat ini? Ya, jadi apa itu Ahlus Sunnah yang tadi kita bicarakan? Kita sebut sebagai jalan utama, sebagai tubuh utama. Kita sebut sebagai kesepakatan yang luas. Dimulai dari kesepakatan para sahabat, hingga hari ini kita memperkirakan jumlah umat muslim di dunia sudah sekitar 7 hingga 8 miliar, seiring dengan jumlah populasi manusia. Kita juga memperkirakan bahwa sekitar 2 miliar dari jumlah itu adalah muslim. Ada lembaga think tank opini publik di Amerika yang secara langsung mengukur hal ini. Mereka merilis data ini 2 atau 3 tahun yang lalu. Mereka mengatakan bahwa 85 hingga 90% muslim mengaitkan diri mereka dengan ahlus sunnah, yaitu mayoritas. Seperti yang saya katakan, 1000 tahun yang lalu juga seperti ini, 500 tahun yang lalu juga seperti ini. Pada masa para sahabat pun juga demikian. Jadi ini memang mewakili mayoritas. Tentu saja di dalamnya berbagai mazhab menambah kekayaan. Lalu di bidang akidah ada Maturidiyah dan Asy'ariyah. Hari ini yang mewakili Ahlul Hadis juga dengan nama yang mereka tetapkan sendiri yaitu Salafiyah, mewakili sebuah konsensus yang luas. Di luar itu ada juga beberapa mazhab di luar Ahlus Sunnah. Ada Syiah, Ismailiyah, Druz dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap mereka? Kepada mereka pun prinsip-prinsip utama iman seperti tauhid, kenabian dan akhirat. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan kitab-kitab serta iman kepada akhirat. Jika dalam hal-hal ini tidak ada masalah serius, mereka dianggap sebagai ahlul qiblat dan diterima dalam lingkup keimanan. Sekarang di sini mungkin hal ini bisa menjadi masalah yang dibicarakan di zaman kita. Ada pendekatan-pendekatan yang ingin mempersempit keluasan Ahlus Sunnah ini, menempatkan dirinya di pusat dan berkata, saya Ahlus Sunnah, lalu mengeluarkan orang lain dari Ahlus Sunnah. Kita menyebut ini sebagai sikap eksklusif, yaitu mengklaim Ahlus Sunnah hanya miliknya sendiri. Dia berkata, ini milikku, posisi yang aku pegang adalah Ahlus Sunnah, ini adalah hal yang salah. Maksudnya, ini adalah kesalahan dalam hal keluasan cakupan sunnisme. Seperti yang saya katakan, Ahlus Sunnah adalah tubuh utama. Kita sudah menjelaskan ini di awal. Jalan utama, tentu saja di pinggir jalan akan ada orang-orang yang berjalan sambil menyentuh dinding, baik di sisi kanan maupun kiri jalan. Jadi jika kita menyebutnya jalan raya yang luas, tidak ada seorang pun yang berhak mengubah jalan raya yang luas ini menjadi gang sempit atau jalan buntu. Anda bilang bukan monopoli siapapun. Itu bukan monopoli siapapun. Tempat sempit tempatku berada adalah Ahlus Sunnah. Tidak ada yang berhak mengatakan, pikiran saya adalah Ahlus Sunnah. Baik, Ahlus Sunnah itu bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan cara yang katakanlah sembarangan seperti itu. Artinya aturannya jelas, prinsip-prinsipnya jelas. Tapi juga tidak mencakup wilayah yang sempit seperti itu. Di sini ada 4 mazhab fikih besar. Jika kita juga memasukkan mazhab-mazhab yang terbentuk sebelumnya dan yang sekarang sudah tidak ada pengikutnya, jumlahnya jauh lebih dari 4. Selain itu ada juga mazhab-mazhab akidah. Ada 2 aliran utama, ahli hadis dan ahli ra'yi.
Nah, dengan mempertimbangkan semua ini, memikirkan Ahlus Sunnah dan bertindak dengan sifat inklusif tersebut, serta pemahaman bahwa sesama Muslim tidak boleh dikafirkan, itu sangat penting dalam Ahlus Sunnah, dan juga memandang mazhab-mazhab di luar Sunni tetap berada dalam lingkup iman. Itulah sudut pandang atau perspektifnya. Ya, dengan demikian jika kita juga mempertimbangkan inklusivitas secara politik, selalu saja fitnah adalah hal terburuk. Ya, Itulah pemikirannya. Menurut Ahlus Sunnah, apakah setiap kali ada masalah orang bisa langsung mengangkat senjata dan memberontak? Ini adalah ayat. Fitnah itu lebih buruk daripada peperangan. Artinya tidak boleh ada situasi fitnah. Pada titik ini hal itu juga mewakili persatuan dan kebersamaan secara politik. Itulah sebabnya kaum Sunni telah mendirikan negara-negara besar dalam sejarah. Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah termasuk di dalamnya. Kita perlu melihat dan memahami Ahlus Sunnah dalam cakupan yang luas ini. sebagai sebuah pandangan ini juga tampak lebih sesuai dengan esensi Islam, Pak. Terima kasih banyak. Karena dasarnya adalah kesepakatan para sahabat dalam hal akidah. Ya, di situ juga tercakup sifat inklusif bersama dengan esensi Islam. Ya. Terima kasih banyak atas komentar berharga Anda. Pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas tentang Ahlus Sunnah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.